Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,8 Rapemda Pas FM di Lampung Tengah. Tabik pun ngelimporo. Iya, selamat siang pendengar Rapemda di mana saja Anda berada. Kembali hadir di siang hari ini bersama saya Aai Bonamana. Iya, dan saya Ayu Puspita yang akan menemani aktivitas pendengar Rapemda di spesial Hari Radio Nasional untuk program talk show bersama narasumber yang luar biasa sekali ya Ayu. Iya, benar sekali. Narasumber spesial kita hari ini adalah Bapak Zulfikar Irwan SOS MM. Ini selaku staf ahli bidang politik hukum dan pemerintahan. Halo, selamat siang Bapak Zulfikar Irwan. Selamat siang. Iya Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat selalu ya Bapak ya. Pak, mohon maaf mic-nya bisa agak deket lagi Pak. Iya, biar suara Bapak yang merdu terdengar kan di seluruh penjuru Lampung Tengah Bapak. Oke, Bapak Zulfikar Irwan selaku staf ahli bidang politik hukum dan pemerintahan. Di mana tema siang ini kita temanya apa yuk? Radio sebagai media pembangunan. Wow, luar biasa sekali. Radio sebagai media pembangunan di Hari Radio Nasional ke-78 tahun ini ya Ayu, benar sekali. Dan kita setelah menyapa narasumber pengen tahu juga nih sebenarnya kesibukan Bapak Zulfikar Irwan akhir-akhir ini apa nih Pak kesibukannya? Ya, alhamdulillah, terima kasih saya diberikan kesempatan oleh Pak Bupati kita, Pak Haji Musaman untuk menjabat selaku staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik. Dalam kesempatan ini tentu salah satu menjadi tugas utama saya memberikan saran dan pertimbangan kepada Pak Bupati dalam rangka mengambil langkah-langkah di bidang pemerintahan hukum dan politik, sekaligus melaksanakan tugas-tugas tambahan dari beliau. Oke, ya. Jadi memang sebagai saran ya Pak ya untuk memberikan sebuah informasi ke Bapak Bupati Lampung Tengah dalam melaksanakan tugasnya Bapak ya. Iya, seperti itu. Oke, Bapak luar biasa sekali, berarti sibuk banget dong Pak. Untuk rencana ke depan kira-kira program apa sih Pak? Sedikit bocoran buat Lampung Tengah, boleh nggak dikasih bocoran? Saya pikir ada beberapa program prioritas yang sudah dituangkan dalam kegiatan rencana kerja pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Ini di antara beberapa program prioritas. Pertama, beliau itu tadi sudah disampaikan saat rapat paripurna dengan Dewan. Pertama terkait dengan investasi. Bagaimana nanti Kabupaten Lampung Tengah ini seluruh warga pihak-pihak swasta bisa berinvestasi di Kabupaten Lampung Tengah sehingga Kabupaten Lampung Tengah ini secara ekonomi bisa bergerak dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Betul. Yang kedua tentu terkait dengan sumber daya manusianya. Pak Bupati ini pengen sumber daya masyarakat Kabupaten Lampung Tengah ini menjadi masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang hebat. Salah satu komitmen beliau saat ini insya Allah di tahun ini pula Unila akan membuka cabang di Kabupaten Lampung Tengah. Luar biasa sekali. Ini kan merupakan terobosan sehingga anak-anak kita nanti tidak perlu jauh-jauh harus ke Bandar Lampung. Kuliahnya cukup di Kabupaten Lampung Tengah. Luar biasa sekali. Karena punya sumber daya manusia yang baik, yang handal, yang hebat, ya secara otomatis akan berdampak secara ekonomi juga buat mereka. Oke. Sudah itu terkait dengan peningkatan pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini kan menjadi perhatian yang sangat luar biasa dari beliau. Bagaimana pelayanan publik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menerima pelayanan dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Setingkat kabupaten 1 tahun ini alhamdulillah MPP sudah terbentuk. Jadi tadinya tersebar di beberapa dinas, kita untuk mengurus perizinan sekarang cukup di satu tempat yang berada di samping rumah dinas Pak Bupati kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, hebatnya inovasi beliau, satu-satunya di Indonesia. Dan ini sudah diakuin secara hukum pula. Kemarin izinnya sudah keluar registrasinya, yaitu program Bupati Ngantor di Kampung. Alhamdulillah, karena ini kan terkait dengan janji politik Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Beliau mendahului ngantor di kampung-kampung. Sekarang ini ditindaklanjuti oleh camat Mekar di Dusun. Kenapa ini dilakukan beliau? Karena beliau sadar hasil beliau turun ke lapangan,
bahwa masih banyak masyarakat kita yang perlu dilakukan pelayanan. Betul. Contoh kecil saja, masyarakat kita terkadang tidak punya KTP. Ini apa buktinya ketika mereka berobat? Kenapa mereka tidak ada BPJS? Karena salah satu prasyarat BPJS itu ada KTP. Kenapa sementara ini mereka tidak buat? Mungkin karena jarak tempuh. Bayangkan saja kawan-kawan sekalian, keluarga besar kita yang ada di Bandar Surabaya, anak Ratu Aji harus ke Gunung Sugi. Game 4, belum biayanya, ya kira-kira belum secara kalau yang berdagang udah ninggalin dagangannya. Nah, alhamdulillah di tahun ini 28 kecamatan ini disiapkan oleh Pak Bupati kita Pak Haji Musa Ahmad. Seluruh perangkat pembuatan KTP itu cukup di tingkat kecamatan saja. Bahkan sekarang sudah di tingkat dusun untuk pelayanan-pelayanan yang lainnya juga. Yang terutama pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat kita. Karena ini salah satu apa yang menjadi tugas Pak Bupati Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah. Luar biasa sekali terobosan Pak Bupati kita. Mungkin program-programnya juga sangat bermanfaat sekali. Mungkin kita gimana Pak? Termasuk itu bidang infrastruktur. Nah, ini kan menjadi perhatian oleh masyarakat yang didambakan oleh masyarakat banyak. Setuju. Kita sadar ya, anggaran infrastruktur kita sangat terbatas. Tapi sama-sama telah kita ketahui bersama, begitu Pak Bupati kita duduk, dulu COVID. Betul. Ya kan, anggarannya terpusat ke sana semua. Sudah itu ada PMK 121 terpusat untuk pendidikan dan kesehatan. Betul. Tapi dengan kepiawaian Pak Bupati, bagaimana beliau bisa memprioritaskan yang menjadi kepentingan masyarakat banyak dulu. Betul. Kita lihat kan, ini kita kan sama-sama mungkin tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, tidak jauh dari tempat kita ini. Jalan mantap, jalan terbaik. Ini dari Polsek Terbanggi Besar ini sampai di Seputih Agung. Ini sudah bertahun-tahun. Sudah itu jalan di Punggur, Mojopahit. Betul. Yang luar biasa. Sudah itu di Sendang Agung dan di tempat-tempat yang lainnya. Ini artinya dengan keterbatasan anggaran, beliau berpikir bagaimana yang harus diprioritaskan. Kita ini kalau kita lihat anggaran dari kabupaten untuk pembangunan infrastruktur itu 1.343 km lah yang harus dibangun. Tapi angka pencapaian pembangunan itu sekarang sudah 62% lebih. Wah, lebih dari setengah ya Pak ya? Setengah, artinya memang tidak bisa secara keseluruhan. Betul. Siapapun bupatinya nggak mungkin dalam waktu yang singkat bisa menyelesaikan jalan-jalan itu. Tapi insya Allah tahun depan bertahap demi tahap akan kita selesaikan bareng-bareng. Doakan saja. Amin. Luar biasa sekali ya, dari mulai terobosan Bapak Bupati di awal adanya investasi yang bahkan masuk ya Bapak ya. Lalu juga dilanjutkan tadi memajukan SDM masyarakat Lampung Tengah, pelayanan publik sampai dengan bunga kampung, infrastruktur semuanya menjadi terobosan prioritas Bapak Bupati Lampung Tengah ya Bapak ya. Luar biasa sekali. Oke, Bapak Zulfikar Irwan ya selaku staf ahli bidang politik hukum dan juga pemerintahan. Nah, menurut Bapak, seperti apa peran radio bagi perjuangan bangsa Indonesia sendiri? Peran radio? Radio ini kan corong. Penyampai informasi yang paling hebat. Ketika saat kita kemerdekaan, bisa dibayangkan dulu. Dulu alat komunikasi itu nyaris nggak ada. Ini satu-satunya. Saat itu Belanda kalah dengan sekutunya itu Jepang kalau tidak salah ya. Betul. Jepang ya. Jadi beliau ini bagaimana harus segera terinformasi ke desa-desa seluruh pelosok-pelosok tanah air kita ini bahwa Republik Indonesia ini sudah merdeka. Ini dulu melalui radio ini teks proklamasi kan dibacakan. Dibacakan sehingga masyarakat itu bahwa sekarang ini tanggal 17 Agustus kita berdaulat. Jadi peran radio ini sangat luar biasa. Untuk itu pada kesempatan ini kita harus menjaga, ini kan warisan leluhur kita, tokoh-tokoh kita.
bagaimana menggunakan radio ini sebagai alat komunikasi, informasi terkait dengan program-program pemerintah ataupun hal yang lain sampai ke masyarakat. Iya. Itu yang menjadi harapan kita. Sehingga saya berharap juga kawan-kawan di sini bisa segera menginformasikan. Sehingga apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah kita di tingkat kabupaten yang sudah luar biasa ini sampai ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, ke dusun-dusun, ke RT sampai ke masyarakat. Iya. Sebab kenapa kawan-kawan sekalian? Sebab sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini di bawah kepemimpinan Pak Haji Mustamad dan Pak Ardhito Wijaya ini sudah sangat luar biasa. Iya. Kita salah satunya bidang kesehatan. Kita salah satu penanganan stunting terbaik se-Provinsi Lampung. Iya. Wah, Ini luar sejarah biasa. kan? Betul Nah, sekali. artinya kan ini sangat penting, hal-hal yang seperti ini harus terinformasi bahwa pemerintah ini tidak tidur bekerja untuk rakyat, Iya. melayani, senantiasa melayani masyarakat kita Kabupaten Lampung Tengah. Oke ya. Tapi memang benar COVID kemarin tuh sebagai apa ya Pak ya, salah satu kendala dalam pembangunan, tapi akhirnya bisa dilewati ya Bapak ya oleh Iya. pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Baik Bapak Zulfikar Irwan, mengenai tema kita Bapak yaitu radio sebagai media pembangunan. Tanggapan Bapak seperti apa Pak tentang statement tersebut Pak? Saya sangat setuju. Artinya melalui radio ini informasi tentang pembangunan ini kan sampai sekaligus nanti setelah terinformasi ke masyarakat luas sampai di tingkat desa. Harapan kita masyarakat desa bisa memberikan masukan, Betul. Iya. bahkan kritikan prioritas-prioritas mana yang harus kita lakukan, apa tuh yang harus kita bangun, terutama di bidang infrastruktur. Betul. Dengan anggaran terbatas ini. Sebab Betul. kenapa itu tolak cikal bakal dalam rangka menyusun APBD kita ke depan. Iya. Iya. Jadi perannya luar biasa dari sektor pembangunan bidang ekonomi. Kita kan ketahui Kabupaten Lampung Tengah ini UMKM-nya kan luar biasa. Banyak ya Bapak ya. Sangat banyak UMKM Iya. kita di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, ini melalui forum-forum ini bagaimana bisa memasarkan UMKM bisa dikenal di Kabupaten Lampung Tengah, di Provinsi Lampung, bahkan mendunia. Betul sekali. Artinya radio bisa ikut mempromosikan Bapak ya. Iya. Dari produk-produk UMKM yang ada di Lampung Tengah ya Pak ya. Baik, Bapak kita break dulu ya Bapak ya. Pendengar FMD jangan kemana-mana karena kita masih akan ada sesi selanjutnya di talk show siang hari ini bersama siapa Ayu? Ya, tentunya bersama Bapak Zulfikar Irwan SOS MM. Iya, tetap di Rapemda 92,8 Pas FM Lampung Tengah. Bukan Laila, bukan pula Julia.
Masih di 92,8 Rapemda Pas FM Lampung Tengah. Tentunya masih di program talk show spesial Hari Radio Nasional bersama narasumber kita. Iya, narasumber kita Bapak Zulfikar Irwan SOS MM selaku staf ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan. Tentunya dengan tema kita yang luar biasa ya, Ayu. Iya, radio sebagai media pembangunan. Oke, Bapak Iwan masih semangat ya Bapak ya? Insyaallah Masih dong. Harus berjaya. Betul ya. Baik Bapak, kita lanjut ke sesi selanjutnya Bapak ya. Ya, menurut Bapak sejauh ini bagaimana sih tanggapan Bapak tentang pembangunan di Indonesia, mungkin khususnya di Lampung Tengah itu sendiri? Saya pikir tadi sudah saya sampaikan ya. Artinya bertahap demi bertahap segala sektor pembangunan, baik itu pembangunan sumber daya manusianya, artinya pembangunan pertaniannya, pembangunan infrastrukturnya, pembangunan di bidang investasi ini saya pikir itu sudah berjalan semakin baik. Betul. Sudah saya sampaikan terkait dengan semua itu muara akhirnya itu pada akhirnya bagaimana masyarakat Kabupaten Lampung Tengah ini sejahtera, aman, itu pada muara ini, dan ini sudah dituangkan oleh Pak Bupati di rencana kerja seluruh OPD, bagian dan camat dalam rangka mengawal pembangunan di berbagai macam sektor ini. Sudah saya paparkan pencapaian. Betul ya. Pencapaian yang luar biasa tentunya ya Bapak ya. Dan kita sebagai masyarakat benar-benar merasakan perubahan ini ya. Oke, Bapak, apakah radio ini bisa menjadi bagian dari pembangunan suatu bangsa Pak? Dan tentunya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat? Jelas, sudah sangat jelas. Pasti sangat bermanfaat. Radionya, melalui radio ini informasi terkait di bidang perekonomian, bidang pemerintahan, bidang keamanan itu akan sampai ke masyarakat kita. Justru ini harus menjadi budaya. Itu yang saya sampaikan, ini kan warisan leluhur kita, tokoh-tokoh kita. Kan diproklamasikan hari radio ya. Saat proklamasi 17 Agustus itu. Kan kalau tanpa radio ini informasi itu tidak akan sampai di tingkat bawah. Justru itu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat kita, khususnya Kabupaten Lampung Tengah, senantiasa harus mencintai Rapemda inilah khususnya. Informasi terkait dengan pembangunan ekonomi dan sektor yang lainnya dapat terinformasi dengan baik. Sehingga ini kan selaku wadah masyarakat kita untuk memanfaatkan terkait dengan hal-hal yang mereka lakukan di tingkat bawah. Oke, luar biasa sekali ya Bapak ya. Jadi memang radio sangat memberikan sebuah manfaat penting ya Pak untuk masyarakat. Oke, ayo selanjutnya. Iya, dan untuk kali ini harapan ataupun manfaat atau harapan dulu ya. Nah, harapan Bapak untuk radio di Lampung Tengah dalam rangka Hari Radio Nasional ini, mungkin ada harapan-harapan yang ingin Bapak sampaikan. Pertama, terima kasih. Jadi harapan saya mengucapkan terima kasih dengan rekan-rekan dalam hal ini Kominfo ya, sudah mengkoordinasikan dengan baik. Petugas-petugas tim Rapemda ini telah menyampaikan program-program terkait di seluruh sektor pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dan ke depan mudah-mudahan ini semakin bermanfaat, semakin berkomitmen untuk menyampaikan terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, prestasi-prestasi yang di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga masyarakat kita ini bisa merasakan itu semua. Tetap semangat. Tetap semangat. Dan berjaya selalu. Oke, Bapak sebagai staf ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Pak ya. Kira-kira Pak, Bapak melihat radio ini apa nih Pak yang perlu kami inovasikan supaya tetap eksistensi sampai sekarang Pak? Pertama harus mengupgrade diri. Upgrade diri ya Bapak ya. Masing-masing kan harus SDM-nya dulu. Betul. Harus sering baca. Bila perlu ini kayaknya seperti mungkin perlu studi banding. Harus ya Pak ya. Sehingga Rapemda Kabupaten Lampung Tengah saya berharap nanti bisa terbaik seprovinsi Lampung. Artinya kita kan terkait dengan hal itu. Mudah-mudahan nih Mbak Chandra bisa dikoordinasikan ini dengan dinas terkait bagaimana mereka melakukan studi banding.
sarana prasarana ini perlu dimaksimalkan. Betul. Sudah itu sering baca lah kira-kira. Meningkatkan literasi ya Bapak ya. Oke, luar biasa sekali Bapak, terima kasih sarannya. Dan yang pasti dari Bapak Zulfikar Irwan, ada nggak Pak pesan-pesan buat masyarakat Lampung Tengah mengenai Hari Radio Nasional dengan tema kita radio sebagai media pembangunan? Saya berharap masyarakat Kabupaten Lampung Tengah ini harus selalu senantiasa mendengar, membaca, tahu tentang perkembangan di Kabupaten Lampung Tengah berbagai macam sektor, sehingga bisa memberikan masukan-masukan, kritikan-kritikan, sehingga pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam membangun Kabupaten Lampung Tengah ini mendapatkan dukungan, support semua pihak, sehingga apa yang menjadi cita-cita Pak Bupati Kabupaten Lampung Tengah, medium masyarakat Kabupaten Lampung Tengah senantiasa berjaya, yang terbaik seprovinsi Lampung ini bisa terwujud. Ini hal yang sangat optimis bisa kita raih. Dan faktanya memang berbagai macam prestasi sudah dilakukan. Sebab majunya Kabupaten Lampung Tengah ini kan dimulai dari majunya kampung. Betul. Kampung maju kecamatan, maka berdampak di majunya Kabupaten Lampung Tengah. Ini alhamdulillah kita ini juara nasional loh. Betul. Juara nasional lomba tingkat kampung. Bahkan Pak Bupati kita harus bangga. Beliau 17 Agustus yang lalu kan dapat undangan khusus dari Pak Presiden Jokowi. Betul sekali. Salah satu pembina kampung terbaik se-Indonesia. Ini sejarah fakta. Ini bukan hal yang mudah. Ini berkat daripada doa masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, pelaku-pelaku masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, sehingga alhamdulillah Kabupaten Lampung Tengah ini sudah masuk di pemberitaan di tingkat nasional, dan ini harus kita pertahankan. Amin. Wah, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu buat Bapak Zulfikar Irwan yang sudah hadir di ruang dengar kita, pendengar Rapemda. Dan berarti mulai hari ini kita harus gencarkan Bapak ya dengar radio Rapemda. Karena informasinya kan juga dari Rapemda ya Bapak ya. Sebab Rapemda kan ada hiburannya. Jadi bisa dengar lagu-lagu Rapemda, bisa bertiktok ria. Betul. Dan juga ternyata radio kita ini nggak cuma sekedar musik Bapak, tapi ada informasi, hiburan, dan ada etnik budaya yang memang buat masyarakat Lampung pada khususnya ya Ayu ya. Baik Bapak Zulfikar Irwan, terima kasih sudah hadir di talk show spesial Hari Radio Nasional. Sehat selalu ya Bapak ya. Ada yang ingin disampaikan Pak terakhir? Terima kasih kesempatannya, tetap semangat. Semangat selalu. Baik pendengar Rapemda, sudah talk show kita dengan tema radio sebagai media pembangunan dengan narasumber Bapak Zulfikar Irwan SOS MM selaku staf ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk pendengar Rapemda, dan kita ketemu di lain waktu ya Bapak ya, mudah-mudahan dengan tema yang lebih menarik lagi. Iya, benar sekali. Akhir kata saya Aibona Mana dan saya Ayu Puspita pamit undur diri. Penano bahasa sikam pun mbak nyaman. Wat bahasa sikam kurang nujum di mati opak. Mahap ngalim poro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.